Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa, masih bersama dengan saya Ade Dorcas di acara FinTalk edisi Senin 4 Januari 2021 ya. Dan kali ini kita sudah masuk di segmen kedua, dipersilahkan untuk pendengar setia Radio Guntur yang mau menyampaikan aspirasinya, pendapatnya atau pertanyaannya tentang topik kita kali ini yakni resolusi keuangan di tahun 2021 bisa joinan di 23455. Oke, jadi belum ada penelpon yang masuk, Bu ya. Jadi masih ada lagi nih yang lanjut tanya-tanya. Silakan lanjut. Ngobrol aja kali Oke, ngobrol iya. Ya udah tadi juga kita ngobrol. Iya, betul, betul. Oke, jadi sebelum ada yang ngobrol sama Bu Trisna, sudah ada penelpon yang masuk. Iya, langsung saja halo, dengan siapa dan di mana? Halo. Iya, halo. Ya, Gung De nih. Oh iya, Gung De. Disilakan Gung De. Ya, selamat tahun baru deh. Selamat tahun baru juga, Gung Semoga De. selalu sehat dan semua dimudahkan. Selamat tahun baru Ibu Trisna, narasumber. Oke, selamat tahun baru juga Pak Gongde. Semoga Ibu selalu sehat keluarga. Oke, segala terima sesuatu kasih. dimudahkan. Ya, kami dengarkan dari awal dah, Bu. Ya, apapun yang Ibu katakan itu menurut Gongde semuanya benar. Semuanya Gongde lakukan, apapun tadi itu. Jadi, dan sekarang suatu prinsip yang tanyakan kepada Ibu. Kenapa kadang-kadang mau berbuat baik, kok tidak ditanggapi dengan baik? Itu satu. Sekarang Gongde menawarkan orang sudah bekerja. Gongde menawarkan pekerjaan misalnya yang gajinya 10 juta, Gongde menawarkan gaji 100 juta. Juga dia tidak mau. Itu prinsip itu bagaimana, Bu, menurut saya? Apa orang yang Gongde tawarin itu munafik, egois, atau apa? Supaya Gongde ke depan itu bisa punya prinsip. Kenapa Gongde berbuat baik? Kok? Tapi bukan kepada semua orang, Bu. Pada yang tertentu menurut limitnya Gongde. Kenapa dia tidak mau, Bu, dikasih kehidupan yang lebih baik? Dia tidak mau. Itu prinsipnya bagaimana? Coba kasih penjelasan, Bu, karena Ibu menurut Gongde sangat jenius memberikan suatu statement. Seperti tadi asuransi, itu penting sekali karena Gongde sudah semua Gongde asuransikan. Itu betul sekali, Bu. Itu harus kalau kita bisa kan gitu, Bu ya. Jadi itu aja harapan kami. Semoga Bu bisa menjelaskan kepada kami agar nanti Gongde akan bisa menjadi panutan dari Ibu. Terima kasih, Bu. Dan Bu Ade, Om santai-santai kok. Oke. Santai, Om. Jadi terima kasih untuk Gung De yang sudah joinan dan masih dipersilahkan kepada pendengar setia Radio Guntur yang mau bertanya-tanya mungkin tentang gimana sih kita harus merencanakan atau buat resolusi keuangan di tahun 2021, bisa langsung telepon ke 23455 dan nampaknya belum ada penelpon gitu, Bu ya. Jadi mungkin bisa ditanggapi curhatannya Gung De kali ini. Jadi Ya, rasanya baik. Gung De Saya lagi akan curhat coba ini ya. Saya akan coba. Terima kasih Pak Gongde. Saya ucapkan selamat tahun baru juga. Semoga tetap sehat dan bahagia bisa mencapai cita-cita. Oke. Ini kalau bicara masalah resolusi, itu tentu saja bagi setiap orang sangat dimungkinkan berbeda-beda ya, sangat dimungkinkan sekali. Orang yang memiliki penghasilan tinggi, sedang atau rendah itu tentu saja resolusinya akan berbeda. Contoh kayak ke asuransi itu memang poinnya adalah poin sekian, gimana kita berasuransi, tabungan aja nggak punya atau untuk kebutuhan sehari-hari juga masih kurang. It's okay sebenarnya, nggak masalah. Jadi disesuaikan dengan kondisi finansial masing-masing. Jadi begitu sih. Terus berikutnya Pak Gongde nanya tentang apa kira-kira yang membuat seseorang itu tidak menerima kebaikan gitu ya. Tapi saya berharap Pak Gongde tetap baik saja sih sebenarnya gitu ya, tanpa mengharap pamrih. Jadi maksud saya bahwa perbuatan baik itu yang tulus, tentu saja nanti Tuhan yang akan membalasnya. Dan kalau orang yang tidak mau, mungkin saja dia memiliki beberapa alasan tersendiri gitu, beberapa alasan yang kita tidak pernah tahu persis gitu ya. Contoh misalkan Ade ditawari pekerjaan, jika Ade menolak pekerjaan itu, hanya Ade yang tahu kriteria apa sih kita akan menerima atau menolak pekerjaan. Jadi menurut saya berbuat baik itu yang penting adalah ikhlas sebenarnya. Jika kita memang ingin berbuat baik,
berbuat baiklah tanpa harus mengharapkan apapun dari orang yang kita tolong. Dan berikutnya saya tidak jenius seperti itu. Jadi just hanya sharing saja dari beberapa literatur atau dari beberapa buku yang saya baca. Dan kembali resolusi ini tidak mutlak seperti ini, tapi paling tidak seperti konsep yang saya sampaikan tadi, kita melakukan perubahan kecil ya. Perubahan kecil dari perilaku keuangan kita di tahun kemarin. Jika itu masih kurang bagus, nah kita akan perbaikinya di tahun ini, karena saya berpikir bahwa semuanya bisa kita lakukan kalau ada niat sebenarnya, kalau memang ada kemauan kita untuk ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin seperti itu saja tanggapan dari saya. Oke, jadi untuk Pak Gungde semangat terus berbuat baiknya gitu Betul, ya. betul, pastinya di tahun baru ini keep fighting. Iya, jadi resolusi 2021 terus berbuat baik gitu. Iya. Jadi Bu masih bahas nih tentang resolusi keuangan. Iya, sudah ada penelpon selanjutnya. Oke, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Maaf, Bung T ini ada ditanyakan lagi kepada Ibu ya. Oh, oke, Bung D. Boleh, lagi. Dede? Boleh. Iya, silakan Bung D. Iya, Bu. Memang apa yang Ibu katakan kan itu suatu prinsip, Bu ya. Bung D kan menanyakan apa Bung D yang salah berbuat baik. Kalau Bung D tulus, Bu, banyak yang sukses Bung D. Bung D tidak nuntut apa-apa. Satu begini, seperti maaf ya, Bung D kasih kalung yang harga 500 juta, kalung, gelang dan sebagainya, dia mau. Tetapi terus karena dia baik menurut Bung D tawarkan seperti yang dulu yang katakan sama Ibu, kalau Ibu mau menerima dikasih Bung D uang 9 miliar itu. Kan kalau menurut dia bodoh orang tidak mau menerima itu, Bu ya, Bu. Terus kata Ibu, dibungakan aja itu, kita hidup kita damai. Gongde tidak nuntut apa-apa kok, tidak perlu apa-apa, orang tulus ikhlas. Dan perbuatan macam itu Gongde jangan dilakukan lagi gitu loh, Bu, agar Ibu memberikan statement pada saya supaya saya berhentilah seperti itu. Jadi itu harapan kami, Bu, tolong dibantu kami, Bu. Terima kasih. Om santai. Baik, masih dengan Om santi-santi Pak Gongde. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bu. Iya. Mungkin jawaban saya masih sama ya Ade ya. Jawaban saya masih sama dalam artian bahwa Pak Gongde sudah melakukan perbuatan baik secara tulus ikhlas. Kemudian apakah itu tetap akan dilakukan atau tidak, itu kembali ke personalnya Pak Gongde sendiri. Dan kalau itu memang adalah yang terbaik, why not sih sebenarnya gitu kan ya. Jadi it's okay bagi saya, tidak ada yang benar dan salah dalam perilaku keuangan. Perilaku keuangan itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Jika kita merasa itu benar dan itu bisa mensejahterakan diri kita dan orang lain, maka lakukanlah gitu. Oke Bu, lanjut nih Bu ya pertanyaannya Adik. Kalau tadi kita udah bahas tentang resolusi keuangan di tahun 2021 itu mungkin itu yang bekerja gitu Bu ya. Kalau sekarang misalkan kita nih yang mahasiswa juga pengen bikin resolusi keuangan 2021, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan gitu Bu? Iya, oke. Ini tidak menutup kemungkinan bagi generasi milenial yang belum memperoleh penghasilan secara mandiri atau penuh. Jadi penghasilannya murni dari orang tua. Saran saya jangan juga kita ngotot sama orang tua, tolong saya kasih uang saku supaya saya bisa melakukan pengelolaan keuangan atau resolusi, ya itu juga salah juga gitu. Itu memberatkan orang tua juga gitu kan. Tapi maksud saya di sini adalah kita melakukan hal-hal kecil tetapi itu bisa menghasilkan hal yang besar gitu. Contoh misalkan suka nongkrong nggak ya, atau misalkan beli salah satu minuman yang populer, itu kalau misalkan kita satu minggu bisa beli 3 kali, saking kita doyan ya dengan itu gitu kan ya. Satu minuman misalkan 20.000, seminggu berarti kita beli 3 kali, berarti 2 kali 30 kan sudah 60.000. Coba kita potong itu sekali, nah mungkin dua kali minumannya kita beli yang sachet. Memang beda sih sebenarnya. Tapi yang artiannya bahwa saya berhasil menghemat sebesar 40.000 gitu. Atau misalkan budget saya cuma 20.000. Setiap hari Senin saya ada diskon tuh di salah satu minuman terkenal. Saya nggak ambil gitu kan, biasanya suka karena diskon itu kan ya, jadi suka misalkan hari ini ada diskon di sini minuman itu, saya pingin banget nih gitu kan ya.
Dan orang tua oke gitu. Jadi setiap hari itu dikasih uang untuk beli minuman itu. Kenapa enggak? Oke lah, setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi minggu kedua, minggu keempatnya itu free. Ya kan? Nah, berarti kita melakukan penghematan lagi. Jadi itu berubah jadi juga, gitu. Jadi maksud saya bahwa tidak harus kita memaksakan diri terhadap pengeluaran kita gitu. Jadi hal-hal semacam itu kita melakukan penghematan meskipun hanya 5.000, 10.000, it's penghematan gitu. Simpanlah itu di tempat yang memang bisa kita lihat seperti yang saya bilang. Kalau misalkan belum tertarik sama reksadana, punya celengan, ya simpanlah di celengan gitu. Justru saat kemarin bilang celengannya itu bagusnya yang transparan itu. Kita bisa melihat apakah isinya itu kosong ataukah dia malah bertumbuh gitu kan. Nah, seperti itu. Yang belum memiliki penghasilan, karena mungkin sekarang mahasiswa di rumah itu jarang diberi uang saku sebenarnya, termasuk saya sendiri, saya tidak memberikan uang saku kepada anak saya karena full time jadi rumah. Kecuali memang hal-hal semacam yang saya sebutkan tadi, anak pingin beli ini, saya sudah anggarkan juga uang untuk di situ. Nah, jadi kalau dia bisa melakukan penghematan terhadap di situ, jangan dilihat besarnya, tapi niatannya sebenarnya gitu. Terus kemudian seperti Ade memiliki penghasilan yang masih tidak full time ya, tapi it's penghasilan. Seperti filosofi penghasilan itu tetap Ade, bahwa itu harus dibudget sebenarnya. Jadi penghasilan berapapun, misalkan sekali siaran itu misalkan atau 1 bulan misalkan dapatnya 500.000, seperti itu tetap harus dibudget. Jadi 500.000 itu untuk keperluan apa saja sih, gitu kan ya. Dan yang terpenting bahwa dari 500.000, 10-20% itu sudah keep ke saving. Itu sudah keep ke saving. Jadi sekitar 50.000 atau 100.000 plek itu masuk ke saving. Jadi kalau ke reksadana ya silahkan, yang buat otomatis itu kan bisa gitu kan. Oke, nanti kita akan bahas reksadana juga ya. Jadi ke situ, karena maksud saya bahwa ya dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Harus seperti itu sih memang kalau kita bicara masalah pengelolaan keuangan. Jadi thank you Bu Trisna. Jadi ini nih ada tips lagi nih untuk yang mahasiswa gitu. Yang mahasiswa jangan berputus asa mentang-mentang nggak ada penghasilan full gitu. Jadi nggak bisa bikin resolusi keuangan yang mateng, yang mantep, yang mungkin per month salah satunya tipsnya. Jadi nggak usah maksa juga ke orang tuanya. Ya, jangan tidak memaksa seperti itu. Tapi kalau misalkan mahasiswa itu sudah pada level yang cukup dewasa ya, saya pikir bisa menghasilkan uang dengan segala cara yang positif, menghasilkan uang dengan cara yang halal, dengan hobi misalkan. Kenapa tidak? Misalkan sekarang murid-murid sekolah itu kan pada work from home. Nah, yang kuliah misalkan punya keahlian matematika atau keahlian bahasa Inggris, kenapa tidak menawarkan diri untuk ngeles gitu ya, les private gitu. Atau yang mungkin bisa bermain musik, piano gitu, menawarkan diri untuk melakukan les private semacam itu. Atau yang suka menulis, kenapa tidak menulis di blog gitu kan. Atau yang suka sosial media. Nah, jadi maksud saya melakukan hal-hal kreatif semacam itu yang bisa menghasilkan pundi-pundi gitu, bisa menghasilkan penghasilan. Tetapi sekali lagi, sudah menerima penghasilan, kelolalah gitu. Perlu dikelola karena kembali jika penghasilan kita tidak kita kelola ya ujung-ujungnya sia-sia gitu kalau saya sih sebenarnya. Jadi kita bekerja tetapi nothing, tidak ada yang bisa kita lihat hasilnya, kan seperti itu. Iya, jadi 500.000 pun itu penghasilan harus dikelola gitu ya. Ade, semangat mengelola. Iya, betul. Jadi yang masih nggak punya reksadana, celengannya buat yang transparan aja deh. Jadi kayaknya bisa dari botol-botolan iya, nggak masalah. Pokoknya jadi hemat, nggak usah beli celengan. Gitu. Betul, kelihatan. Ya, jadi ada banyak cara untuk kita bisa melakukan resolusi keuangan di tahun 2021 ini. Mungkin bagi kita yang tidak memiliki pekerjaan, bagi kita yang hanya baru mengandalkan uang saku dari orang tua, kita bisa melakukan penghematan. Jadi yang biasanya minum ini 3 kali dalam seminggu yang bisa mengeluarkan uang 60.000, itu sebenarnya lumayan besar uangnya untuk kita yang belum punya penghasilan. Jadi semangat untuk kita semua dalam menyusun resolusi keuangan di tahun 2021 ini. Dan selanjutnya Bu Trisna mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Ya, di akhir ini
Saya hanya memberikan sedikit tips saja bahwa kembali ke awal bahwa pengelolaan keuangan itu tidak mutlak dibutuhkan untuk orang yang berpenghasilan besar saja. Semua orang bisa melakukan pengelolaan keuangan asalkan ada niat untuk ke situ gitu. Satu, dalam prinsip pengelolaan keuangan adalah selalu menjaga cash flow saja sebenarnya. Jadi cash flow-nya harus tetap positif. Jika cash flow-nya masih negatif, aliran hutang masih menumpuk, nah itu yang harus diurai dulu sebenarnya, dalam artian mana sih hutang-hutang yang memang bisa harus segera diselesaikan agar kita tidak terlalu terbebani di masa pandemi seperti ini. Jadi di masa pandemi ini kita tahu semua serba sulit, mencari penghasilan sulit, sehingga hal-hal yang tidak dibutuhkan itulah yang seharusnya dipangkas sebenarnya atau dicarikan alternatif. Resolusi keuangan itu mungkin menjadi salah satu hal atau salah satu alternatif yang bisa kita lakukan, seperti yang saya paparkan tadi dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Nggak harus juga seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan kemampuan kita, tetapi yang terpenting bahwa apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin yang masih salah gitu kan, nah itu kita akan perbaiki di tahun ini, dan semoga di tahun ini mendapat kelimpahan rezeki, sehat itu sudah pasti, sehingga kita bisa melakukan aktivitas keuangan dengan lebih produktif. Oke, jadi terima kasih untuk Bu Trisna closing statement-nya. Dan kepada pendengar setia Radio Guntur, demikian acara kita hari ini di Fintalk Financial Talk edisi Senin 4 Januari 2020. Dan mungkin saja ada dari pendengar Radio Guntur yang ketinggalan di obrolan kali ini. Jangan khawatir karena bisa mengunjungi laman YouTube Radio Guntur di edisi Fintalk kali ini. Dan jangan lupa untuk like apabila Sobat Guntur menyukai video kita kali ini. Jangan juga lupa untuk meninggalkan kolom komentar untuk menyampaikan aspirasinya, sarannya, atau komentarnya terkait bahasan kita kali ini, disilahkan. Dan apabila dirasa bermanfaat dan ingin membagikannya kepada rekan-rekan Sobat Guntur, disilahkan untuk men-share video ini ke seluruh sosial media yang Sobat Guntur punya. Jadi tanpa terasa sudah 1 jam di sini kita ngobrol di Fintalk Financial Talk. Sampai jumpa di Fintalk selanjutnya.